Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya membahas tentang pertanian terintegrasi. Dan hari ini kita akan kembali membahas mengenai tips usaha sampingan di belakang rumah untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang bisa diandalkan. Rekan semua, kali ini yang kita bahas secara spesifik khusus yaitu untuk rekan-rekan peternak yang tinggal di daerah pedesaan yang memiliki usaha, yaitu usaha sampingan, yaitu beternak ayam. Nah rekan-rekan semua, bagaimana sih caranya supaya memaksimalkan keuntungan atau pendapatan di usaha sampingan kita ini? Rekan semua, karena beda lokasi maka seharusnya beda cara. Artinya apa yang kita lakukan di dalam usaha kita itu sebaiknya memang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi antara satu peternak dengan peternak yang lain itu tidak bisa disamakan, tidak bisa disama persis. Sebagai contoh, saya di sini seperti ini dan rekan semua akan mengadopsi 100% yang saya lakukan, tentu tidak bisa. Nah, itu harus disesuaikan dengan lokasi peternakan masing-masing. Nah, untuk rekan-rekan yang bergerak di bidang usaha peternakan ayam dan tinggalnya di daerah pedesaan, saya akan memberikan satu tip berharga di mana tip ini nantinya bisa dimaksimalkan sehingga bisa untuk memaksimalkan pendapatan yang kita tuju. Artinya nanti keuntungannya bisa lebih bagus lagi, kemudian kekuatan usaha kita juga nanti akan semakin bagus lagi seperti yang sudah saya terapkan bertahun-tahun. Nah, tipnya seperti apa rekan semua? Nah, karena kita berada atau tinggal di daerah pedesaan, karena kita membuka usaha di daerah pedesaan, maka kita rekan semua sebaiknya bisa memaksimalkan berbagai macam jenis bahan pakan ayam yang tentunya pakan alternatif. Kenapa bisa begitu? Karena umumnya di daerah pedesaan itu lebih banyak menyediakan sumber bahan pakan alternatif. Bisa berupa tumbuh-tumbuhan, kemudian bisa berupa hewan-hewan atau hewan-hewan kecil yang keberadaannya tidak dimanfaatkan dengan maksimal tetapi bisa kita pergunakan. Nah, ini misalnya saya beri contoh apa saja yang bisa kita maksimalkan untuk pakan, untuk bisa memaksimalkan pakan alternatif ini. Sebagai contoh misalnya tumbuhan, misalnya ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang tidak beracun tetapi banyak dijumpai di daerah kita, misalnya aja kangkung sawah misalnya. Kemudian bisa juga misalnya yang daerah-daerah yang dekat persawahan, misalnya ada keong mas, itu keong yang warnanya kuning itu misalnya. Nah, itu salah satu contohnya yang bisa kita maksimalkan pemanfaatannya. Kenapa bisa demikian? Kenapa kita harus memanfaatkan atau memaksimalkan pakan alternatif? Rekan semua, ini bukan tanpa alasan ya, bukan tanpa artinya, bukan tanpa pertimbangan sama sekali. Pertimbangan yang paling besar sebenarnya adalah karena harga jual. Biasanya meskipun umum diketahui bahwa ayam kampung itu harganya mahal, tetapi kalau di desa biasanya cenderung lebih murah daripada ayam kampung, harga ayam kampung di kota-kota besar. Kenapa lebih murah? Karena biasanya untuk sampai ke kota besar ayam-ayam kita itu perlu proses yang panjang, dan biasanya juga konsumen yang paling banyak yang terjangkau adalah daerah lingkungan sekitar. Dan biasanya di lingkungan sekitar daerah pedesaan itu juga banyak memelihara, artinya masyarakat itu banyak memelihara ayam-ayam kampung untuk sekedar yaitu tadi usaha sampingan. Nah, dari situ maka
Kalau kita berada di desa, kalau beternak ayam di desa, maka kita tidak bisa mengandalkan pakan beli 100%, karena itu nanti kita akan membutuhkan modal pakan yang besar dan harga jualnya nanti belum tentu sama sesuai yang kita harapkan dengan jumlah modal yang sudah kita keluarkan untuk pakan. Nah, secara sederhananya saya katakan, kalau di desa ternak ayam kampung, kalau melihat dari segi harga jualnya, kalau kita menggunakan pakan beli semua, pakan jadi, itu tidak akan untung. Maka dari itu, rekan-rekan semua yang beternak ayam untuk usaha sampingan yang lokasinya di daerah pedesaan, saya sangat menyarankan untuk bisa memaksimalkan bahan-bahan pakan alternatif untuk menekan biaya pakan, sehingga nantinya harga jual yang bisa kita bidik itu sesuai dengan masyarakat atau lingkungan sebagai pasar yang kita miliki. Nah, itu alasannya. Apakah tidak bisa kalau kita akan menggunakan pakan jadi saja yang tidak repot, pakan beli, pakan pur pabrikan tersebut? Ya bisa saja. Kalau rekan semua ingin membuktikan, ingin mencoba beternak ayam, kemudian pakai pakan full, pakan pabrikan semua dari awal sampai panen, bisa dicoba dalam skala yang kecil. Kemudian nanti di total modalnya berapa, habis berapa untuk membesarkan ayam tersebut, kemudian ayamnya dijual lakunya berapa. Seperti itu, nanti rekan semua bisa membuktikan bahwa kalau di desa ayamnya dijual di desa dengan harga yang rata-rata di pedesaan, biar tidak menutup kemungkinan bagus, biasanya pada umumnya harganya tidak akan sesuai, keuntungannya akan sangat kecil, tombok. Nah, seperti itu. Berdasarkan penyebab itulah, maka saya mempraktekkan dan juga menyarankan untuk kita semua rekan-rekan yang memelihara ayam sebagai usaha sampingan di daerah pedesaan untuk bisa memaksimalkan yang namanya bahan pakan alternatif sebagai penopang usaha peternakan yang kita kelola. Tadi di awal sudah kita singgung ada beberapa contoh. Nah, sekarang kita kaji lebih banyak lagi, misalnya apa saja yang bisa kita gunakan, mulai dari yang berupa tumbuh-tumbuhan. Misalnya ini ya, yang di daerah pertanian misalnya ada nanti yang punya umbi jalar, habis panen umbi jalar, itu daun umbi jalar itu juga bisa digunakan sebagai bahan tambahan pakan. Kemudian tadi sudah disebutkan kangkung sawah, untuk yang daerah-daerah persawahan banyak kangkungnya, kangkung sawah itu bisa dimanfaatkan. Kemudian enceng gondok misalnya yang di daerah kolam-kolam rawa-rawa, enceng gondok juga bisa digunakan. Keong mas misalnya, asal bukan keong racun ya, keong mas itu juga bisa digunakan untuk bahan pakan alternatif. Banyak lagi yang lainnya rekan-rekan semua yang kita tanam sendiri, misalnya itu bisa ada namanya lumbu atau batang talas, itu juga bisa. Bahkan gedebok pisang ya, batang pisang itu juga bisa digunakan sebagai tambahan campuran pakan alternatif kalau kita mau mengolahnya atau kita mau mengeluarkan tenaga untuk mengolah bahan-bahan tersebut menjadi pakan yang murah tetapi hasilnya tidak kalah. Nah, rekan-rekan semua, usaha sampingan di daerah pedesaan di bidang peternakan ayam itu meskipun jarang sekali yang menekuni secara total, tetapi usaha seperti ini masih, menurut saya masih sangat layak untuk dijadikan usaha sampingan di sela-sela waktu yang kita miliki. Misalnya kita punya pekerjaan tetap, kita masih punya waktu 1 jam atau 2 jam setiap harinya, kita bisa manfaatkan untuk pelihara ayam. Karena buat pakan juga bisa tidak setiap hari, bisa bikin pakan 3 hari sekali atau
5 hari sekali, itu tinggal kita sesuaikan saja. Yang penting intinya adalah kita punya usaha, kita bisa jalankan dengan baik, hasilnya bisa diandalkan, dan tentunya hasilnya juga lumayan. Nah, rekan-rekan semua, sedikit saja yang bisa saya sampaikan untuk tip kali ini. Saya sangat berharap rekan-rekan semua tidak perlu putus asa dan berkecil hati. Maksimalkan saja yang ada, kreatif, manfaatkan semua yang ada di lingkungan kita secara lebih baik lagi. Dengan begitu nanti kita akan punya lebih banyak tabungan, lebih banyak sumber pendapatan yang nantinya bisa untuk menunjang usaha pokok yang kita jalankan. Oke, itu saja. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Sampai di sini, sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.